Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah wawasan budaya yang izin saya sebut nama beliau Ibu Dr. Fatma A.L. Umar MPD serta teman-teman yang hadir di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Yanti Ali sebagai moderator kelompok 5 yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini dengan materi perbedaan budaya. Baik, sebelum beranjak pada sesi diskusi, sebelumnya perkenalkan presentator pertama atas nama Nur Alisa Zailani, presentator kedua Naisa Febrian Akamoyo. Baik, langsung saja pada presentator pertama dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi tentang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan budaya. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan budaya sangatlah kompleks dan bervariasi, dipengaruhi oleh sejumlah elemen yang meliputi sejarah, geografi, agama, politik, dan faktor sosial budaya. Berikut adalah pembahasan materi tentang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan budaya. Yang pertama, sejarah dan tradisi. Sejarah suatu masyarakat memainkan peran penting dalam pembentukan budaya. Perbedaan sejarah, pengaruh kolonialisme, migrasi, dan perkembangan sejarah lokal dapat menciptakan variasi dalam nilai, norma, dan kebiasaan budaya. Yang kedua, geografi dan lingkungan. Perbedaan geografis seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam mempengaruhi cara masyarakat beradaptasi dan mengembangkan kebudayaan mereka. Yang ketiga, agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan spiritual memainkan peran sentral dalam membentuk budaya. Perbedaan agama dan keyakinan dapat menciptakan perbedaan nilai, ritual, dan tradisi yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, politik dan sosial. Faktor politik dan sosial seperti sistem pemerintahan, struktur sosial, dan ketimpangan kekuasaan dapat berdampak pada pola perilaku. Yang keempat, politik dan sosial. Faktor politik dan sosial seperti sistem pemerintahan, struktur sosial, dan ketimpangan kekuasaan dapat berdampak pada pola perilaku, norma, dan nilai budaya yang berbeda antar masyarakat. Yang kelima, ekonomi dan teknologi. Perbedaan dalam tingkat ekonomi dan akses terhadap teknologi juga dapat mempengaruhi budaya. Misalnya, kemajuan teknologi dan globalisasi dapat membawa perubahan dalam cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi. Yang keenam, migrasi dan multikulturalisme. Perpindahan penduduk dan pertemuan antar budaya melalui migrasi dapat memperkaya keberagaman budaya. Interaksi antar budaya ini dapat menciptakan pengaruh baru dan menghasilkan budaya yang beragam. Yang ketujuh, pendidikan dan media. Pendidikan dan media merasa juga memiliki peran signifikan dalam membentuk budaya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk presentator kedua dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu peran pendidikan dalam menumbuhkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Pendidikan memainkan peran sentral dalam menumbuhkan toleransi, penghargaan, dan pemahaman terhadap perbedaan budaya. Berikut adalah pembahasan mengenai peran pendidikan dalam mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Yang pertama adalah mengajarkan nilai-nilai toleransi. Pendidikan dapat menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan keberagaman
Melalui kurikulum yang inklusif, siswa dapat memahami pentingnya menghargai perbedaan budaya. Yang kedua ada membangun kesadaran multikultural. Pendidikan multikultural membantu siswa untuk memahami, menerima, dan merayakan keberagaman budaya. Dengan mengeksplorasi berbagai budaya, siswa dapat mengembangkan kesadaran yang lebih luas tentang dunia yang beragam. Yang ketiga ada mengatasi stereotip dan prasangka. Pendidikan berperan dalam mengatasi stereotip dan prasangka terhadap kelompok budaya tertentu. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang budaya lain, siswa dapat memahami bahwa perbedaan bukanlah hambatan, tetapi kekayaan yang perlu dihargai. Yang keempat ada mendorong kolaborasi dan kerjasama lintas budaya. Melalui proyek kolaboratif dan kegiatan lintas budaya, pendidikan dapat membantu siswa untuk belajar bekerja sama dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Memperkuat rasa toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang kelima ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pendidikan bisa memberikan keterampilan berpikir kritis untuk menganalisis stereotip, prasangka, dan diskriminasi berbasis budaya. Dengan keterampilan ini, siswa dapat menghadapi tantangan keberagaman budaya dengan cara yang lebih bijaksana dan inklusif. Yang terakhir ada menyediakan ruang diskusi dan dialog intelektual. Pendidikan memberikan platform untuk diskusi terbuka tentang isu-isu budaya, agama, dan etnisitas. Diskusi ini merangsang pertukaran pandangan, pemahaman, dan respek terhadap perbedaan, memperkuat toleransi dan memahami lintas budaya. Baik, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4. Kemudian kita beralih pada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, saya Nadia Pata dari kelompok M4 ingin memberikan pertanyaan ke kelompok 5. Apa saja contoh perbedaan budaya? Baik, Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Ismi Safitri dari kelompok 9 ingin memberikan pertanyaan. Mengapa penting untuk kita memahami perbedaan budaya dalam dunia globalisasi saat ini? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Nadia Pata yang dijawab oleh Naisa. Untuk Naisa dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Nadia Pata. Apa saja perbedaan budaya? Baik, yang pertama ada nilai dan kepercayaan. Yang kedua ada bahasa. Yang ketiga ada adat, istiadat, dan tradisi. Yang keempat ada norma sosial. Yang kelima ada pola pikir dan pendekatan. Yang keenam ada seni dan estetika. Yang ketujuh ada struktur keluarga. Yang kedelapan ada agama dan spiritualitas. Yang kesembilan ada pendekatan terhadap waktu. Dan terakhir ada makanan dan kebiasaan makan. Kembalikan ke moderator. Baiklah, kepada Nadia Pata, apakah ada tanggapan? Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Ismi yang dijawab oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9 yaitu Ismi. Mengapa penting untuk kita memahami perbedaan budaya dalam dunia global saat ini? Memahami perbedaan budaya dalam dunia global saat ini sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, interaksi yang beragam. Yang kedua, kerjasama internasional. Yang ketiga, inklusif dan toleransi. Yang keempat, inovasi dan kreativitas. Yang kelima, kesadaran sosial. Baik, sekian saya kembali ke moderator. Baik, sebelum mengakhiri diskusi pada hari ini, sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya itu, perbedaan budaya adalah realitas yang terelakkan dalam kehidupan manusia. Keberagaman budaya dengan segala nilai, norma, dan tradisi yang unik menciptakan mozaik kehidupan yang kaya dan kompleks. Demikian diskusi kelompok 5. Mari kita
kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam